Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, terkhusus keluarga besar Aneka Mesin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita lanjutkan kajian kita dari kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin karya Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala. Di kesempatan kali ini kita akan mulai membahas tentang seputar hati. Patut untuk kita ketahui, kita sadari dan kita ingat bahwasanya hal yang paling mulia yang ada pada diri manusia adalah hatinya. Karena dengan hatilah manusia mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan hatilah manusia beramal untuk Allah. Dengan hatilah manusia mendekat kepada Allah. Sedangkan anggota badan, sedangkan fisik kita statusnya adalah pengikut dan pelayan hati. Hati memanfaatkan anggota badan sebagaimana raja memanfaatkan budak-budaknya. Siapa yang mengetahui dengan baik hatinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Namun mayoritas manusia dia tidak mengetahui hatinya dan tidak mengenali hatinya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat Al-Anfal ayat yang ke-24, Allah katakan, Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi. Allah itu menghalangi seseorang dengan hatinya. Bentuk menghalangi adalah Allah cegah manusia untuk mengenali hatinya dan mengawasi hatinya. Maka mengenali hati, mengenali sifat-sifat hati adalah satu hal yang sangat mendasar dalam agama. Karena dia adalah asas perjalanan seorang hamba menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan satu hal yang patut untuk kita ketahui bahasanya fitrah hati itu menerima hidayah. Hatilah yang menerima hidayah dan petunjuk. Dan disebabkan adanya syahwat, syahwat itu keinginan, disebabkan hawa nafsu yang Allah letakkan di hati, maka orang menyimpang dari hidayah. Jadi aslinya hati itu menerima hidayah, menampung hidayah, dan hati itu belok dari petunjuk sehingga jadi sesat. Itu dikarenakan adanya syahwat dan hawa nafsu yang terdapat dalam hati. Dan ada terjadi perebutan ya. Di dalam hati itu ada terjadi berebut antara tentara malaikat dan tentara setan, sampai hati membukakan pintu pada salah satu dari keduanya. Ketika hati sudah mengikrarkan diri membukakan pintu pada salah satu dari keduanya, maka boleh jadi tentara malaikat yang kokoh di dalam hati kemudian menguasai hati, atau sebaliknya. Ketika yang kokoh di dalam hati adalah tentara malaikat, maka yang menguasai hati adalah malaikat atau tentara malaikat, maka nanti setan itu tetap mengganggu dalam bentuk dalam bahasa Arabnya kalau terjemah letter-letternya copetan saja. Karena
hati tersebut sudah dikuasai oleh tentara malaikat, maka setan hanya coba mencuri-curi saja. Yang ini Allah ceritakan di surat An-Nas ayat yang terakhir, atau kemudian ayat yang keempat sebelum terakhir, min syarril waswasil khannas. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan yang kerjaannya ngasih waswas, bisikan-bisikan, yang dia khannas, dia bersembunyi ketika manusianya ingat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setan Allah sebut di surat ini dengan sebutan Al-Khannas. Al-Khannas artinya bersembunyi ketika hati ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak ada yang bisa mengusir tentara setan dari hati kecuali mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika hati itu ingat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tentara setan itu tidak punya tempat yang aman dan stabil di hati manusia. Kemudian Ibnu Qudamah, penulis Mukhtasar Minhajul Qasidin, menyampaikan bahwasanya gambaran hati manusia itu seperti benteng. Sedangkan musuh itu gambarannya adalah seperti musuh. Sedangkan setan itu gambarannya seperti musuh yang ingin masuk ke dalam benteng kemudian menguasainya. Dan tidak mungkin manusia dan tidak mungkin menjaga benteng jangan sampai dimasuki musuh kecuali dengan cara menjaga pintu-pintu yang ada di benteng tersebut. Dan seorang itu tidak akan mampu menjaga pintu-pintu yang ada di benteng tersebut manakala tidak tahu pintunya itu mana saja. Maka ketika benteng ini bisa dimasuki melalui pintu-pintu, supaya aman, ya pintu harus dijaga. Dan orang tidak akan bisa jaga pintu jika tidak tahu letak dan posisi pintu. Maka orang harus tahu letak pintu-pintu yang ada di benteng. Oh, ini ada titik ini bisa masuk lewat sini, bisa masuk lewat situ. Nah, ini kemudian diawasi dan dijaga. Sehingga manusia tidaklah bisa mengusir setan kecuali dengan mengetahui pintu-pintu masuknya setan. Dan pintu-pintu masuknya setan itu adalah sifat-sifat manusia. Ini karena setan akan memanfaatkan sifat-sifat manusia, akan mencari titik-titik lemah dari sifat-sifat manusia. Sehingga pintu-pintu setan yang ada dalam diri kita, dalam hati kita itu banyak. Ya, namun kita akan di buku ini akan dibahas sejumlah pintu-pintu penting. Yang karena demikian banyaknya setan yang berusaha masuk melalui pintu-pintu tersebut. Ya, maka inilah tema utama pembahasan kita tentang pintu-pintu setan. Dan tadi disampaikan pintu-pintu setan itu adalah sifat manusia itu sendiri. Karena setan akan memanfaatkan sifat manusia untuk kepentingannya. Di antara pintu penting yang akan jadi pintu masuk setan untuk memasuki hati manusia adalah dengki dan rakus. Maka ada di sini sampaikan ada dua pintu. Ada pintu dengki dan ada pintu rakus, tamak. Dan jika manusia itu rakus dengan sesuatu, maka dia akan jadi buta.
Dan siapa yang rakus dengan sesuatu, maka dia akan jadi tuli. Jika orang itu rakus dengan sesuatu, maka akan tertutuplah cahaya hati. Yang dengan cahaya hati tersebut semestinya seorang itu mengetahui pintu-pintu setan. Jika kita renungkan kalimat ini benar adanya. Kita jumpai ada orang yang rakus dengan harta, maka dia buta dan tuli. Budek pokoknya dapat duit. Mau halal, mau haram, tidak peduli. Jadi ketika orang itu rakus dengan wanita, maka dia tidak peduli. Istri orang ya disikat saja. Dia tuli, buta, dikandani, dia tidak berubah. Maka ketika orang itu rakus dengan sesuatu, dia menjadi tuli dan buta. Ketika orang itu rakus dengan jabatan, maka jadi tuli dan buta. Maka dia hajar kiri kanan, sikut kiri kanan, yang penting dia mendapatkan apa yang dia tamak. Dia rakus. Maka ketika orang itu rakus dengan keuntungan, demikian. Pokoknya gimana untung, berbagai macam cara dilakukan. Ketika orang itu rakus dengan harta, sebagian orang rakus dengan harta, melakukan kesyirikan, rela menjual imannya dengan pesugihan. Padahal tumbalnya boleh jadi anaknya, tumbalnya boleh jadi keluarganya, dia tidak peduli. Gelap mata, buta, tuli, pokoknya saya mendapatkan apa yang saya inginkan. Maka betul setan memanfaatkan masuk lewat pintu itu untuk menyesatkan manusia. Kemudian di antara pintu tadi ada pintu dengki. Jika seorang itu bisa dimunculkan dengkinya, maka ketika itu setan mendapatkan kesempatan. Setan mendapatkan dan menjumpai kesempatan. Kesempatan untuk agar menjumuskan orang ini ke dalam berbagai macam keburukan. Gara-gara dengki. Dan di antara tanda dan ciri khas orang yang dengki adalah tidak senang jika orang yang dia dengki itu dipuji-puji orang lain. Itu ciri orang yang dengki. Ini ketika ada orang yang dengki sama si A, kemudian dia duduk di satu tempat, kok A dipuji-puji, maka yang lain itu memuji-muji A dengan penuh semangat, dia diam saja. Nah, dia gondok dia. Ini kok si A di alam-alam dia dipuji-puji. Dan dia ketika dia menyimak orang yang memujinya, maka yang dia cari adalah celah untuk celah untuk mencelanya. Maka boleh jadi dia katakan namanya tapi boleh jadi demikian dan demikian. Itu orang yang dengki. Ciri khasnya adalah dia tidak senang orang yang didengki itu dipuji-puji di depannya. Maka sedangkan orang yang tidak punya dengki, dia akan objektif. Jika memang ini orang yang bagus, dia akan senang orang lain memujinya, bahkan dia ikut memberikan apresiasi dan ikut memuji. Kembali tentang masalah rakus, maka yang dilakukan oleh setan
menyikapi orang yang rakus adalah dia akan buat indah segala sesuatu yang bisa mewujudkan keinginannya. Meskipun itu sebuah kemungkaran, meskipun itu sebuah kejelekan. Maka orang yang rakus dengan harta, dengan kekayaan, maka dia anggap semua jalan yang mengantarkan dia kepada kaya itu indah, itu bagus. Dia akan cari-cari legitimasi untuk membenarkan apa yang dia lakukan. Ini supaya terwujudlah tamak dan rakusnya. Ya, kemudian pintu-pintu setan yang lainnya, tadi sudah 2 pintu kita bahas, kemudian pintu yang ketiga, keempat, dan yang kelima dari pintu setan adalah marah. Itu pintu yang ketiga. Kemudian syahwat atau keinginan yang kuat karena dianggap itu enak dan senang. Kemudian hiddah, sikap tajam dan keras. Maka pintu yang kelima itu mirip-mirip dengan yang ketiga, yaitu marah dan keras. Nah, maka amarah itu seperti alkoholnya akal. Alkoholnya akal, yang menutupi akal itu marah. Orang ketika marah tidak bisa berpikir jernih. Orang itu ketika meledak marahnya, akalnya itu hilang. Ngomongnya tidak dipikir, keputusannya tidak dipertimbangkan, tindakannya itu asal-asalan. Itu bahaya marah. Dan yang terpuji dalam Islam bukannya tidak punya marah. Yang Allah puji tentang orang-orang yang bertakwa di surat Ali Imran, Allah katakan wal kadzibinal ghaidha, orang yang menahan dan mengontrol amarahnya. Maka orang yang terpuji dalam Islam bukannya tidak punya marah, namun kalau marah itu terkendali. Marahnya itu dikontrol. Dan di antara bentuk mengontrol amarah adalah marah untuk hal-hal yang memang penting, gawat. Dan tidak marah dalam hal-hal yang sepele, remeh. Lebih jelek lagi, marah tanpa sebab. Tiba-tiba tidak ada angin, tidak ada mendung, tidak ada ini, tiba-tiba marah. Ini orang yang dungu ini nggak ada sebab, nggak ada apa-apa, marah. Maka marah, di antara bahaya marah adalah marah itu menutupi akal. Dan jika akal itu sudah lemah karena tertutup jika akal itu melemah, pertimbangan masak-masak itu melemah karena tertutup oleh amarah, maka ketika itu setan menyerang. Dan ketika itu setan akan mempermainkan orang tersebut. Dikatakan bahasanya iblis pernah bilang, idza kana al-'abdu hadidan qalabnahu, jika orang itu dia keras dan pemarah, maka kami membolak-balik dia sebagaimana anak kecil itu membolak-balik bola. Maka jika orang itu marah, maka mudah bagi iblis untuk mempermainkannya sebagaimana anak kecil mempermainkan bola tangan atau bola kaki.
Ya, kemudian pintu setan selanjutnya adalah hubbu tazyin, keinginan untuk memperindah dan membuat mewah rumah, pakaian, dan perabotan. Ya, maka di antara pintu setan selanjutnya adalah ingin punya rumah yang mewah, perabotan mewah, pakaian yang mewah. Ini, kalau dalam bahasa sekarang apa? Branded ya. Ini, apa? Branded ya. Ini pokoknya pakaiannya yang branded, pakaian di sini ya tas yang branded, sepatu yang branded, ini yang branded. Ini bahkan keadaan demikian mencari yang branded itu juga terjadi pada orang-orang yang nampaknya soleh dan solihah. Ini cari kerudung yang branded, gitu. Ini cadar yang branded, gitu. Nah, ini yang dipikirkan gimana punya yang branded gitu. Nanti perkakas rumahnya juga ininya yang branded, ini ya yang berkelas, ininya yang ini. Pokoknya kalau tidak branded tidak mantap. Sehingga yang dilihat itu bukan kegunaan namun brandnya. Padahal antara yang mahal, yang mewah dengan yang murah itu ternyata kegunaannya sama. Fungsinya sama. Boleh jadi ya punya HP tapi nggak pintar pakai HP, itu paling cuma untuk WA-an sama telepon saja gitu. Tapi maunya yang brand, yang terbaru. Padahal kalau cuma untuk kebutuhan itu ndak harus yang terbaru. Karena cuma untuk apa ya? Keperluannya cuma untuk keperluan telepon, WA-an biasa. Bukan kemudian memanfaatkan fitur-fitur terbarunya sehingga termanfaatkan dengan baik. Ya, maka ini diantara pintu setan. Memprovokasi orang untuk gaya hidupnya adalah hedonis, mewah, dan yang dipikirkan itu brand. Dia menilai orang itu dengan benda. Bahkan menilai dirinya dengan benda. Dirinya itu mulia kalau bendanya benda-benda yang mulia, yang brand. Dia menilai orang lain itu, ini keren. Kenapa? Kaos kakinya branded, kaos kakinya saja dilihat. Kaos kakinya branded. Kenapa? Oh dia keren, kenapa bajunya branded? Oh dia orang hebat, kenapa kacamatanya branded, dan seterusnya. Maka dia nilai dirinya dengan benda, dia nilai orang lain mulia dan tidaknya juga dengan benda yang dipakai, benda yang ada di tangannya. Maka ini pintu setan. Menyebabkan orang itu suka dengan yang brand-brand, yang mewah, yang indah. Dan orang menilai kemudian sesuatu dengan barang, dengan benda yang dia miliki. Dan sehingga lawan dari hal ini, menutup pintu ini adalah dengan mengubah cara pandang. Jangan ukur diri sendiri dengan barang. Jangan ukur nilai orang lain dengan barang.
dengan barang yang dipakai branded ataukah tidak. Namun pandanglah barang-barang itu dengan kegunaan, fungsi. Bukan brandnya, namun kegunaan dan fungsinya. Ini menutup pintu setan. Maka campakkan, buang cara pandang, menilai orang, menilai diri sendiri, dan menilai orang lain dengan brand, dengan barang dan brand. Namun maka jadilah cara pandang untuk memandang barang itu dengan kegunaan, fungsi, manfaat. Kalau ini sudah bisa mewujudkan manfaat, ngapain harus itu? Kalau cuma manfaatnya sekedar yang dicari itu, yang dicari itu adalah perut kenyang, di kaki lima itu ya yang di restoran juga sama. Kenapa harus yang di restoran? Ya, sama-sama pecel lele itu harga kaki lima sama harga di restoran pecel lelenya sama gitu. Tapi sana kan ada pajak ininya, pajak itunya sehingga jadi mahal. Ya, maka hendaknya cara pandang dalam memandang benda itu adalah fungsi, kegunaan dan manfaat. Bukan keren, oh ya kurang keren kalau cuma di kaki lima, ya keren mentereng ya kalau ini padahal fungsinya sama, kegunaannya sama, manfaatnya sama. Maka di sini disampaikan, maka iblis, maka setan itu terus menerus memprovokasi manusia untuk memakmurkan rumahnya dengan hal-hal yang mewah, hal-hal yang branded. Bahkan dia pun hias-hiasi atapnya, temboknya dengan hal-hal yang tidak perlu. Dia pun perindah pakaiannya dengan yang brand-brand sehingga dari atas sampai bawah semua yang branded. Dari jepit rambut sampai kaos kaki, itu harus yang branded semua. Jepit rambut saja cari yang brand. Kaos kaki yang tidak kelihatan saja cari yang brand gitu. Coba dari jepit rambut sampai kaos kaki harus branded semua. Maka betapa menderitanya hidup ini gitu ya, semuanya harus pakai yang branded. Wal athar, demikian juga perabot, ini maka rice cookernya harus merek ini, kulkas harus merek ini, kalau punya televisi harus merek ini kursi itu ya harus yang merek ini, lemari harus yang merek ini gitu. Maka apa dampak orang yang diprovokasi oleh setan untuk memperindah hal-hal di atas? Apa dampaknya ketika cara pandang harus serba branded? Fayakhsurul insanu tula umrihi fidzalika. Maka manusia akan merugi seumur hidupnya dalam hal itu. Maka dia akan merugi seumur hidupnya karena cuma habis untuk hal itu. Dia akan melakukan pengeluaran yang besar untuk hal-hal yang tidak urgen. Saya pernah kebetulan baca berita gitu, ada orang atau artis punya tas yang branded, tas untuk yang branded. Karena tasnya itu tas yang branded, dia tidak mau tasnya ditaruh di pesawat itu bagian atas, kabin pesawat dia nggak mau.
Akhirnya dia beli kursi cuma untuk naruh tasnya. Dia cuma beli kursi, padahal dia duduk di kelas bisnis. Maka dia beli kursi satu lagi di kelas bisnis di satu pesawat, cuma untuk naruh tas brandednya, karena dia tidak ingin ditaruh di kabin pesawat. Itu betapa buang-buang duit, betapa meruginya. Alat barang itu kan fungsinya untuk mempermudah teknologi dalam bentuk nanti jadi tas, jadi macam-macam itu untuk mempermudah hidup. Nah ini jadi mempersulit hidup. Mempersulit hidup. Gara-gara branded itu mempersulit hidup. Ya, kemudian pintu setan selanjutnya adalah asyaba, adalah perut yang kenyang. Karena perut yang kenyang itu menguatkan syahwat. Akhirnya menyibukkan dan memalingkan dari ketaatan. Kalau orang itu kenyang, apalagi kekenyangan, pergi ke masjid itu berat. Sholat itu akan berat. Rukuk yang lama itu dia akan menderita. Kenapa? Kekenyangan. Sujud yang lama itu akan menyusahkan. Kenapa? Karena kekenyangan. Oleh karena itu di antara pintu setan itu adalah memprovokasi orang agar makan sampai kekenyangan. Karena jika berhasil mendorong orang untuk makannya kekenyangan, maka dia akan sukses menghambatnya untuk taat. Dia akan malas ke masjid, dia akan malas sholat, dia akan, kalau sholat dia akan cepat-cepat, dia akan kemudian ngantuk berat karena ini. Maka berbagai macam ketaatan itu berhasil digagalkan. Berbagai macam ketaatan akan berhasil digagalkan oleh setan jika dia berhasil memprovokasi manusia untuk makan kekenyangan. Oleh karena itu sikap yang tepat, ya makan itu ya seperlunya. Kalau ya bahasa mungkin praktisnya ya kenyang boleh, tapi kalau sampai kekenyangan bahaya. Ya, kemudian di antara pintu setan selanjutnya adalah tamak dan pamrih kepada manusia. Pamrih pada manusia, ada maunya sama orang. Maka di antara pintu setan adalah menjadikan kita untuk pamrih sama orang. Dan jika seorang itu berhasil dibuat pamrih dengan orang tertentu, boleh jadi atasannya, boleh jadi tetangganya, boleh jadi orang kaya di kampungnya, boleh jadi pejabat dan seterusnya. Maka jika orang itu pamrih sama orang lain, maka nanti yang terjadi adalah dia akan berlebihan dalam memuji. Berlebihan yang memuji dengan pujian yang tidak real, tidak sesuai dengan kenyataan. Maka dia akan melakukan ucapan dan sikap yang itu basa-basi untuk menyenangkannya. Karena dia punya pamrih dengan pejabat, dia punya pamrih dengan atasan, dia punya pamrih dengan maka dia tidak kemudian murni kerja profesional. Karena dia punya pamrih dengan atasan, maka dia menjadi orang yang cari muka. Maka orang yang cari muka semacam ini tadi dampaknya muji yang dusta.
Bahkan seandainya atasannya itu salah pun dikatakan benar. Ini atasannya atau pejabat yang dia mau cari muka padanya, yang dia punya pamrih padanya, seandainya berbuat salah dikatakan dilegitimasi, dicari-carikan. Oh, enggak apa-apa kok gini. Itu jika setan berhasil memasuki pintu dalam bentuk membuat seorang itu punya pamrih dengan orang tertentu. Dampak buruknya dia tidak akan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar terhadap orang itu. Karena dia punya pamrih, cari muka, maka ketika orang tersebut meninggalkan kebaikan, dia tidak akan berani ngajak-ngajak. Ketika orang itu melakukan kemungkaran dan kemaksiatan, dia tidak akan berani negur. Karena dia nilai ini nanti akan bertentangan dengan tujuannya, mencari muka orang itu. Ya, kemudian di antara pintu setan adalah tergesa-gesa. Dan di antara bentuk tergesa-gesa adalah takut tersebut, tidak mencari kepastian duduk perkara sebenarnya. Sudah langsung tergesa menyimpulkan, memutuskan dan bersikap tanpa tabayun. Ini di antara bentuk tergesa-gesa. Tergesa-gesa dalam merespon berita, tidak dicek terlebih dahulu, dipastikan sebenarnya apa yang terjadi, namun tergesa-gesa untuk merespon, menyikapi dan memutuskan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la dengan sanad yang hasan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi katakan, al-ajalatu minasyaitani. Tergesa-gesa itu godaan setan. Wa ta'anni minallahi ta'ala. Pelan-pelan dipikir matang-matang, itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di hadis ini disampaikan bahwasanya tergesa-gesa itu datang dari setan. Bentuk godaan setan. Tergesa-gesa komentar. Belum tahu duduk perkara sebenarnya. Tergesa-gesa memutuskan. Belum digali lebih dalam. Tergesa-gesa marah. Padahal hanya berdasarkan sangkaan. Hanya berdasarkan sangkaan. Tergesa-gesa ngomong nyelekit, ngomong yang bikin sakit hati, padahal belum, hanya berdasarkan sangkaan kira-kira. Dan tadi dicontohkan yang namanya tergesa-gesa itu banyak, tapi Masya Allah. Dicontohkan di antara bentuk tergesa-gesa adalah tidak tabayun. Ini menunjukkan betapa gawatnya tergesa-gesa dalam masalah merespon berita. Betapa banyak keburukan terjadi gara-gara berita tentang istri yang kemudian tergesa-gesa dikomentari. Tergesa-gesa memutuskan, ada berita tentang istri, ada berita tentang suaminya, ada berita tentang kerabatnya, tentang kawannya. Dulu kawan dekat jadi putus gara-gara hal ini. Gara-gara hal ini. Ada berita yang negatif tentang kawannya, udah langsung komentar gini.
Tidak mau didalami terlebih dahulu. Sebenarnya ada apa, sebenarnya bagaimana, ceritanya bagaimana. Tidak langsung komentar. Maka kawan dekat jadi putus. Saudara itu jadi putus silaturahmi. Dan boleh jadi terjadi kerusuhan, keributan, tawuran, perang. Itu gara-garanya cuma tergesa-gesa. Gara-garanya tergesa-gesa. Dari sekian banyak tergesa-gesa yang itu semuanya tercela, itu pada dasarnya tercela, maka yang paling jelek adalah tergesa-gesa dalam merespon berita. Sehingga disampaikan di antara pintu setan adalah tergesa-gesa, contohnya tidak mau tabayun, tidak mau mendalami duduk perkara sebenarnya untuk satu berita, satu peristiwa. Sudah langsung tergesa-gesa. Maka tentu sebenarnya kalau mau kita berpikir secara jernih, tergesa-gesa itu berbeda dengan bersegera. Itu tergesa-gesa itu beda dengan bersegera. Sebenarnya itu berbeda. Karena bersegera itu ya artinya melakukan satu hal yang bersegera dalam kebaikan, melakukan satu hal yang positif, manfaat, setelah ditimbang baik-baik. Setelah dipastikan ini positif, ini manfaat. Namun jika dianggap sama antara tergesa-gesa dengan bersegera dalam hal ini, bersegera dalam kebaikan, maka kita katakan bahwasanya pada dasarnya tergesa-gesa itu tercela kecuali dalam kebaikan. Kalau tergesa-gesa dalam kebaikan, tidak nanti-nanti dalam kebaikan, maka ini satu hal yang diperintahkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastabiqul khairat." Bersegeralah kalian, cepat-cepatlah kalian untuk melakukan kebaikan. Badiru a'mala, bersegeralah kalian melakukan amal-amal kebajikan sebelum datang faktor-faktor yang menghalangi, menghambat untuk melakukan kebaikan. Kemudian di antara pintu masuk setan untuk merusak manusia adalah hubul mal, cinta harta. Cinta harta itu atau nama lainnya atau sebutan lainnya adalah cinta dunia. Terjemah bebasnya itu mata duitan. Terjemah bahasa Jawanya kedunian. Terjemah yang lainnya adalah dunia oriented, hanya berorientasi duniawi. Maka ini, kalau ini hal-hal ini tentu tercela. Kedunian, mata duitan, orientasi hanya duit, orientasi hanya dunia, ini tercela. Dan ini tentu berbeda dengan bekerja mencari harta yang halal. Itu dua hal yang berbeda. Mata duitan sama kerja cari duit untuk menafkahi diri sendiri dan keluarga itu beda. Kalau mata duitan, kedunian dan seterusnya itu negatif. Ya, maka di antara pintu setan untuk merusak manusia adalah cinta harta. Dan jika cinta harta itu demikian kokoh dalam hati, maka dia akan merusak hati. Dan jika orang itu
kokoh dalam hatinya cinta dengan dunia, maka ini akan mendorongnya untuk mencari harta meskipun tidak dari sumber halalnya. Maka ini kalau orang yang cinta dunia, cinta harta, maka yang terjadi akan mencari harta, yang penting dapat harta ya, tanpa peduli ini tanpa peduli halal haramnya. Kemudian cinta harta itu berbuah pada pelit setelah punya. Sebelum punya menghalalkan segala cara. Setelah punya pelit dengan hartanya. Dan cinta harta itu akan menyebabkan seorang itu takut miskin. Seakan-akan dia tidak punya Tuhan yang maha kaya. Dan inilah yang menjadi alasan kenapa pelit. Kenapa orang itu pelit? Takut miskin. Nanti kalau saya infak sekian, saya tidak punya duit. Padahal duitnya berlimpah. Dia merasa menyisihkan sebagian hartanya itu akan menyebabkan dia miskin. Sehingga dia tidak menunaikan kewajiban yang menjadi kewajibannya. Ini dampak dari cinta harta dan cinta dunia. Akan mencari harta tanpa pandang bulu halal dan haramnya, ini sebelum keadaannya sebelum punya. Setelah punya, pelitnya minta ampun karena sangat ketakutan dengan kemiskinan. Ketika dia mau infak berpikir 1000 kali, ini kalau saya infakkan, ya kalau hartanya tetap segitu, gimana kalau ada apa-apa? Gitu ya mikirnya. Gitu cara berpikir orang yang pelit. Ya, kemudian di antara pintu setan berikutnya yang digunakan setan untuk merusak manusia adalah mendorong orang awam, memprovokasi orang awam untuk fanatik dengan cara pandang tertentu namun tanpa mengamalkan konsekuensinya. Sekedar fanatik saja dengan pandangan-pandangan tertentu yang itu baik namun tidak mengamalkan konsekuensinya. Boleh jadi ulama tertentu, madhab tertentu misalnya. Orang awam diprovokasi untuk fanatik dengan madhab Syafi'i, fanatik dengan Imam Syafi'i. Namun apakah mengamalkan madhab Syafi'i? Enggak. Apakah? Karena tidak mungkin mengamalkannya kecuali mempelajarinya. Dan apakah mempelajarinya? Enggak. Ya, cuma ribut saja. Meributkan saja. Gitu. Ada yang kemudian diprovokasi untuk fanatik dengan para pendakwah di tanah Jawa di masa silam, Wali Songo. Tapi apakah mengamalkan ajaran Wali Songo? Enggak, ya cuma mau ributnya saja. Ini di antara pintu setan. Karena orang itu punya sifat fanatik dengan tokoh-tokoh yang dikagumi atau hal-hal yang istimewa di hatinya. Nah, itu sifat manusia, maka dimanfaatkan ke situ oleh setan, dimanfaatkan untuk ini meskipun isinya tidak dilakukan. Kemudian di antara pintu yang dipakai oleh setan untuk merusak manusia adalah mendorong orang awam untuk memikirkan zat Allah Subhanahu wa ta'ala dan sifatnya, dan memikirkan hal-hal yang tidak mampu diraih oleh akal.
diajak untuk berpikir demikian, untuk memikirkan hal-hal yang bersifat tentang ketuhanan, perdebatan para ahli tentang masalah sifat-sifat Tuhan itu ikut nimbrung, nanti ujung-ujungnya ragu-ragu tentang Allah itu sendiri. Maka ini target setan. Kemudian yang terakhir disampaikan tentang pintu setan di hati manusia, di benteng manusia adalah setan itu merusak orang melalui pintu buruk sangka dengan sesama muslim. Jadi manusia itu punya karakter, ingat tadi pintu setan itu adalah sifat-sifat manusia. Maka di antara sifat orang itu suka buruk sangka. Dan ini dimanfaatkan. Dimanfaatkan setan untuk merusak. Karena siapa yang menilai seorang muslim dengan cara buruk sangka, maka dampak buruk sangka itu apa? Ihtakarahu, dia akan meremehkan. Ini orang yang dia buruk sangka kepadanya. Yang kedua, dampak dari buruk sangka adalah wa atlaqa fihi lisanahu. Dia tidak akan kontrol lisan kalau komentar terhadap orang itu. Orang yang dia pandang dengan kacamata buruk sangka. Kemudian dia akan melihat dirinya lebih baik daripada orang itu. Ini 3 dampak buruk sangka. Ya, ini 3 dampak, ada 3 dampak buruk dari buruk sangka. Yang pertama, jika seorang itu memandang orang lain dengan kacamata buruk sangka, akan ada 3 kejelekan yang dia lakukan. Yang pertama, dia akan merendahkan orang lain. Dia akan menganggap rendah, hina, buruk, jelek orang yang dia pandang dengan kacamata buruk sangka. Kemudian yang kedua, dia tidak akan mengontrol lisannya dalam komentar terhadap orang itu. Orang yang dia pandang dengan buruk sangka. Sehingga dampak dari buruk sangka itu gunjingan di belakang dan caci maki di depan. Berangkat dari kacamata buruk sangka, kita lihat banyak orang itu bisa ngumpat-ngumpat sama orang tersebut, langsung di depannya, atau kalau di dunia medsos ya di berandanya, kamu gini dengan kacamata buruk sangka. Maka bisa ngumpat-ngumpat, bisa nyaci maki, sumpah serapah. Kemudian di belakang, karena dampak dari kacamata buruk sangka itu adalah tidak mengontrol lisan, maka di belakang menggunjing, ngerasani, bahkan memfitnah. Dan itu enteng. Itu semua dilakukan dengan mudah gara-gara kacamata buruk sangka yang dia pakai untuk memandang orang lain. Kemudian yang ketiga tadi, dia merasa lebih baik daripada orang itu. Gara-gara pakai kacamata buruk sangka, dia merasa dirinya lebih baik. Padahal sebenarnya ada banyak, dia itu lebih jelek daripada orang itu.
Bahkan ketika dia merasa lebih baik daripada orang itu, ya, jadilah dia lebih jelek daripada orang itu. Karena merasa lebih baik daripada orang itu artinya sombong. Dan sombong adalah penyakit hati yang Nabi katakan jika seorang itu punya satu titik sombong saja tidak akan masuk surga. Nah, ini 3 keburukan yang dihasilkan oleh kacamata buruk sangka. Dan buruk sangka itu demikian kuat ada pada diri seseorang ketika orang tersebut adalah orang yang busuk. Buruk sangka itu kuat, menempel kuat di mata seseorang, manakala orangnya adalah orang yang busuk, orang yang buruk. Karena orang yang beriman itu berbeda dengan orang munafik. Innal mu'mina yatlubul ma'adzir lil mu'min. Orang yang beriman dan orang yang betul-betul beriman itu memiliki kacamata, memakai kacamata mencari pemakluman untuk orang yang beriman. Maka ya, dia akan kacamata baik sangka, sehingga karena baik sangka dia akan mengatakan, oh mungkin dia begini sehingga berbuat seperti itu. Mungkin beliau begini, mungkin begitu, punya masalah ini dan itu, sehingga punya ucapan seperti itu, punya sikap seperti itu. Wal munafiku yabahatsu an uyubihi. Sedangkan orang munafik itu cara bergaulnya dan cara pandangnya adalah mencari kekurangan orang lain. Sehingga yang dipakai adalah buruk sangka. Maka sifat orang yang beriman, yang betul-betul beriman adalah mencari pemakluman, dan jika ada sikap, perbuatan, ucapan yang multitafsir yang bisa dimaknai dengan makna yang baik dan makna yang jelek, maka dia akan pandang orang lain, terutama sesama muslim, dengan ya, kemungkinan-kemungkinan yang baik dan positif. Ya, maka kita dilarang memakai kacamata buruk sangka terhadap sesama muslim, terhadap orang lain, sesama muslim. Nah, namun adab ini punya pasangan. Ini untuk orang yang melihat, orang yang mengetahui, orang yang melihat, orang yang mendengar, dilarang buruk sangka. Nah, untuk orang yang dipandang, maka ada adab tersendiri. Sepatutnya bagi seorang muslim untuk jaga diri, jangan berada dan jangan punya sikap dan tindakan yang bisa menyebabkan orang lain berburuk sangka. Jangan berada di tempat-tempat dan punya sikap-sikap yang bikin tanda tanya sehingga orang yang memandangnya akan berburuk sangka padanya. Masya Allah, ini adab yang berpasangan. Maka orang yang memandang dilarang buruk sangka. Orang yang dipandang, Anda punya adab, jangan berada di tempat dan jangan bersikap dengan sikap yang menyebabkan orang bisa berburuk sangka. Ya, jangan berada dan punya sikap yang bikin orang lain berdosa. Ini kan pasangan yang indah sekali. Orang tidak boleh, jangan sampai adab ini tertukar. Kitanya dilarang untuk berada di posisi-posisi yang bikin buruk sangka. Setelah itu komentar dengan orang lain, kamu sih memandang saya dengan buruk sangka. Nah, gitu. Ini ketukar. Karena ucapan ini jangan pandang orang lain dengan buruk sangka, ini adab untuk orang yang melihat. Sedangkan untuk kita yang dipandang dan dilihat, adabnya adalah jangan bikin orang lain berdosa dengan berburuk sangka kepada kita karena kita berada di tempat yang bikin tanda tanya, punya sikap-sikap yang menyebabkan orang curiga.
Ya, maka ini masing-masing punya adab yang sendiri-sendiri. Fahadha tarfun min dzikri madakhili syaitan, ini sedikit pembahasan seputar pintu-pintu masuk setan untuk merusak manusia. Kemudian tentu pintu-pintu ini perlu dijaga. Ini perlu ada terapi untuk menjaga diri darinya. Nah, terapinya akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Demikian wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Silakan jika ada pertanyaan seputar tema yang tadi kita bahas atau hal yang lainnya, dipersilahkan. Enggak, Mas. Bekerja keras, terus dia itu punya keinginan untuk memperindah rumah, memperindah pakaian, menyenangkan orang. Nah, dia itu berkeinginan seperti itu karena untuk menghargai dia telah bekerja keras gitu, misalnya self reward gitu. Nah, dia menginginkan misalnya HP yang bagus gitu loh. Nah, dia bekerja keras, nah dia sudah mendapatkan itu dan dia membeli itu membeli yang termasuk mewah gitu, tapi untuk tujuan menghargai dirinya telah bekerja keras. Itu yang pertama. Yang kedua, itu kalau ada orang yang bermukim di satu daerah yang multi agama, dia itu punya mobil bagus, rumah mewah gitu. Nah, dia itu untuk mengubah image masyarakat terhadap Islam, dia dibandingkannya, kalau orang Kristen itu pergi gereja pakaiannya rapi, najis, terus pakai mobil, sedangkan orang Islam pergi ke masjid pakai sandal jepit, pakai sarung, kumel, nggak wangi, kayak gitu itu apakah termasuk pintu-pintu setan? Iya, pertanyaan yang bagus. Yang pertama, saya mulai dari yang kedua. Jadi orang yang berada di masyarakat yang heterogen, kemudian ingin menunjukkan Islam itu mulia dengan lihat dari sisi barang-barang yang dia miliki. Maka niat semacam ini jika memang betul niatnya semacam yang tadi disampaikan, hukumnya boleh, tidak apa-apa. Bahkan ada dalilnya adalah sahabat Nabi Muawiyah ibn Abi Sufyan dan Umar bin Khattab. Jadi di zaman Umar bin Khattab, sahabat Nabi Muawiyah ibn Abi Sufyan ini kan diangkat jadi gubernur di daerah Syam. Syam itu Suriah. Dan Syam itu perbatasan dengan Romawi. Perbatasan dengan Romawi. Nah, Muawiyah itu punya ijtihad dan kebijakan. Dia mewahkan kantor gubernuran, macam-macam. Itu pokoknya dia buat wah gitu. Dia buat wah. Ketika pengawalannya juga dia buat wah gitu. Dan pengawal beliau dia beri kendaraannya mewah, ininya, pokoknya semuanya dibikin wah. Dan satu ketika Umar bin Khattab melakukan kunjungan. Kemudian ketika dia melakukan kunjungan ke Syam, ke tempat gubernurnya, dia kaget. Ini sahabat Nabi, ini Muslim kok hidup mewah-mewah seperti ini. Maka pada awalnya Umar menegur Muawiyah, kamu ini begini. Dimarahilah intinya sama Umar bin Khattab. Ini bermewah-mewah yang tidak perlu,
Dan ya pokoknya ditegur. Kemudian Muawiyah beralasan, memberikan alasan. Baik Amirul Mukminin, kami tinggal di Syam, di pinggiran negeri Islam. Ini ketika itu pinggiran negeri Islam. Kami berbatasan dengan orang-orang Romawi, berbatasan dengan orang kafir. Maka kalau kita itu menampakkan kesederhanaan, nanti orang kafir itu akan memandang remeh kita. Maka saya buat demikian supaya mereka tahu bahasanya Islam itu hebat, Islam itu kuat, Islam itu istimewa gitu. Sehingga tidak dipandang remeh. Itu tujuannya, bukan karena murni bermaksud hedonis, hidup serba mewah gitu. Maka setelah mendengar penjelasan tersebut, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya sudah, kalau gitu niatnya, maksudnya tidak apa-apa. Kalau gitu maksudnya, tujuannya, ya sudah tidak apa-apa. Jadi jika orang itu tinggal di masyarakat yang heterogen dan dia dalam hal ini memewahkan diri dengan tujuannya adalah tujuan dakwah, tujuannya untuk menunjukkan kemuliaan Islam supaya jangan dipandang orang Islam, jangan kemudian dipandang dengan miskin, tidak punya duit, nanti kalau jadi muslim itu sengsara gitu. Maka kita tunjukkan ini loh. Jadi orang Islam tidak harus miskin, tidak harus enggak harus kemudian menderita secara dunia. Ini loh. Dan ini diharapkan menepis stigma negatif tentang Islam dan bahkan mendorong orang untuk semangat masuk Islam, maka tidak apa-apa. Itu. Kemudian yang pertama tadi apa istilahnya Mas? Salaf riwat. Oh, enggak tiap hari toh, kirain tiap hari. Maka di sini ada dua hadis yang perlu kita dudukkan berkaitan dengan hal ini. Yang pertama, innallaha yuhibbu ayyara athara nikmatihi ala abdihi. Sini Allah itu suka jika Allah itu melihat jejak nikmatnya pada diri hambanya. Maka di satu sisi seorang itu ketika Allah berikan padanya kelapangan harta, kemudian dia menampakkan nikmat Allah dengan meningkatkan keadaan dirinya sesuai dengan harta yang Allah berikan padanya, di satu sisi terpuji. Namun ada hadis yang lainnya yang mengatakan siapa yang meninggalkan pakaian kemewahan tawadu'an lillahi, karena tawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pakaian kemuliaan untuknya di pada hari kiamat. Maka ada hadis yang menganjurkan orang untuk meninggalkan pakaian yang mewah, namun dia ya hanya setara dengan umumnya orang, yang familiar di masyarakat itulah yang dia pakai, dan ini sebagai bentuk ketawaduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi puji. Jadi ada dua hadis dalam masalah ini. Maka menyikapi masalah reward untuk self reward, memberikan penghargaan untuk diri sendiri, ya ketika seorang itu memberikan penghargaan pada diri sendiri sebenarnya pada dasarnya tidak mengapa, namun di satu sisi dia dianjurkan untuk tidak berada di posisi lebih tinggi daripada umumnya orang. Dia menghargai dirinya sendiri dengan hal yang wajar di lingkungannya dan masyarakatnya.
dalam masalah pakaian dan sebagainya, ya dia bisa saja beli pakaian yang satu hem itu harganya 1 juta misalnya, dengan brand tertentu. Tapi dengan hal ini dia namun dia tinggalkan hal tersebut, dia ngambil yang rata-rata saja. Padahal sebenarnya murah bagi dia. Kalau cuma harga segitu, itu murah bagi dia. Namun dia tinggalkan secara sengaja, tawaduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia samakan dengan keadaan familiar. Ya, maka ini sikap yang lebih baik. Ini sikap yang lebih baik. Namun meninggalkan kemewahan karena tawaduk kepada Allah itu bukan berarti kemudian pakai pakaian yang jelek, pakaian yang bolong gitu, bukan. Ya, maka tinggalkan. Ketika Allah berikan kepada kita karunia rezeki, maka hal-hal yang jelek tadi tinggalkan. Yang sudah dinilai tidak layak jangan dipakai. Dan ini adalah bentuk mengamalkan hadis yang pertama. Sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai jika seorang itu menampakkan jejak nikmatnya pada dirinya. Jadi dua hadis ini dua-duanya kita amalkan. Tinggalkan, nampakkan jejak nikmat dengan meninggalkan hal-hal yang terlalu jelek, terlalu buruk. Diganti dengan yang lebih layak. Namun tinggalkan kemewahan karena tawaduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, samakan keadaan diri kita dengan yang lain. Gitu mungkin kurang lebih jawaban yang bisa disampaikan. Demikian wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhir dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.